Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tutorial Odoo 18 Community Edition. Kita lagi di purchase modul ya. Dan kita akan membahas satu settingan yang penting juga dan kadang-kadang dipakai oleh beberapa perusahaan, yaitu purchase agreement. Di purchase agreement ini bisa diaktifkan di Odoo dengan cara teman-teman ke konfigurasi dan setting, lalu dicentang aja ininya ya, purchase agreement. Di sini nanti ada penjelasannya bahwa purchase agreement ini adalah semacam kesepakatan antara vendor ya untuk mengirim barang ya, seperti itu. Jadi ada dua tipe, yaitu yang blanket order atau yang purchase template. Keduanya memiliki beberapa fitur yang sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalnya yang blanket order itu semacam kita sudah perjanjian sama perusahaan tertentu sebagai vendor untuk membeli barang sedemikian rupa kuantitinya dengan harga yang sudah disepakati bersama gitu. Kalau misalnya purchase template ini jatuhnya seperti tenders ya. Jadi kita bikin satu misalnya perusahaan kita membutuhkan sebuah produk, misalnya bangku, dan kita bisa ajak vendor-vendor lain untuk mengisi quotation ya di dalam RFQ kita gitu. Jadi purchase template ini jatuhnya semacam template, dan ini juga bisa kita gunakan sebagai tender ya. Kita akan coba satu-satu. Kita centang dulu lalu kita save di sini. Oke, kalau sudah, teman-teman bakal melihat satu submenu dari di produk, di order di sini namanya purchase agreement. Nah, teman-teman klik saja di sini. Lalu di sini ada sampel, karena kita ada contoh data di sini ya. Ini ada sampel agreement yang sudah jadi. Kita klik dulu aja ya biar teman-teman bisa tahu. Di sini ada BO0001 ya. Di sini terkait vendor wood corner dan agreement type-nya itu blanket order. Ya, di sini kita klik aja dulu biar teman-teman tahu di sini. Nah, di dalam purchase agreement pasti ada list produknya. List produk ini bisa lebih dari satu ya. Jadi di sini teman-teman atau vendor nanti ibaratnya sudah bekerja sama dengan perusahaan kita kalau membeli barang corner desk lab sheet ini, itu kuantitinya 100 dan unit price-nya per item itu $60 di sini ya. Jadi ketika kita membuat new quotation di sini, nanti kita akan mendapatkan harga yang sesuai dengan agreement yang di sini. Jadi kalau tipenya blanket itu perjanjiannya sudah dibuat dan harganya sudah tertulis lah, ibaratnya seperti itu ya. Kita coba aja ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat vendor wood corner ini agreementnya kita bisa isi juga validity-nya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Biasanya kan setahun ya, atau range waktu tertentu. Ini bisa teman-teman tambah dari tanggal 13 sampai tanggal berapa misalnya, seperti itu ya. Lalu bisa masukkan reference juga seperti itu. Dan anggap nih kita membuat satu order lah ibaratnya. Ini saya simpen dulu ya. Saya simpen dulu. Kita bisa membuat satu order atau satu quotation RFQ di sini ya. Atau kita juga bisa buat satu RFQ di luar. Saya buat satu RFQ dengan vendornya wood corner ya. Nah ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada satu field tambahan ya. Dan kalau misalnya kita pilih misalnya corner desk, misalnya ada nggak ya, coba ya. Corner desk. Nah, ini ada nih. Teman-teman bisa lihat di sini satu harga corner desk ini itu 600 ya rupiah kalau di sini ya, maksudnya ini harganya dari harga dolar ya sebenarnya, jadi ini kita paksa untuk rupiah 600. Lalu kalau di apa namanya di agreementnya, kalau kita pakai agreement di sini, agreement yang blanket order ini cuma 60 ya. Makanya teman-teman harus pilih dulu agreementnya di sini. Nanti dia akan menambah otomatis di sini ya.
Oh sorry, ini produknya beda ya. Oke, saya coba corner. Oke, saya hapus dulu ya. Ini saya hapus corner dash left sheet. Oke ini. Nah ini teman-teman bisa lihat, sorry, di sini yang left sheet ya. Jadi di sini unit price-nya aslinya itu 78. Tapi karena kita sudah kerjasama sebelumnya dengan agreement, jadi harganya itu 60 ya. Jadi kita pilih agreementnya. Nah ini ntar otomatis akan ini harusnya ini ya apa namanya terupdate ya. Saya hapus saja di sini. Jadi kita ngambil angka yang sesuai agreement di sini. Iya. Itulah gunanya kita membuat agreement berdasarkan tipenya blanket order. Seperti itu. Kalau misalnya kita confirm di sini, nanti ada penjelasan bahwa si purchase ini itu dibuat berdasarkan agreement yang BD ini. Dan kita bisa lihat ke detailnya di sini ya. Seperti itu. Dan ini ada kuantitinya, ini kan 100 ya, dan kita order 26. Kalau misalnya teman-teman di sini saya back lagi misalnya, saya mau order di sini nggak satu misalnya. Oke, saya unlock dulu. Lalu saya ganti ini jadi 20 lagi misalnya. Ini kan jadi ada harganya berubah dan ini kuantitinya 20. Kalau di agreement ini kan 100 ya dan baru terorder 25. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi nanti akan bertambah nih order rate-nya. Kita confirm saja ini lagi confirm, kita lock saja. Lalu kita refresh di sini ya. Nanti dia akan bertambah jadi 45 tambah 20 tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi ada kuantitinya yang diharapkannya berapa, lalu yang sudah terorder ini berapa. Di agreement ini terlihat nanti seperti itu penjumlahannya. Tapi kita bisa melebihi, kita bisa melakukan order melebihi dari quantity, dan ini agreement ini bisa kita lakukan di RFQ yang baru. Misalnya saya buat RFQ baru di tanggal yang berbeda ya, misalnya wood corner ya, wood corner misalnya saya order di tanggal 16 atau 18 lah ibaratnya. Lalu kita agreementnya yang BD. Nah ini masih bisa kita buat lah ibaratnya seperti itu. Dengan angka yang lebih dari semestinya ya. Jadi ini 80 kuantitinya, di sini kan harusnya masih bisa ya. Oke, kita lebihkan. Oh, enggak bisa ya harusnya ya. 100 ini 45. Kita coba aja nih karena setahu saya ini nggak bisa masih bisa ya, masih bisa angkanya tuh. Jadi saya confirm saja di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kuantitinya masih teraccept ya dan angkanya masih 60 gitu. Dan di sini berubah nanti jadi lebih dari 100. Saya refresh ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masih bisa melebihi angka dari kuantitinya. Sampai di sini teman-teman bisa menggunakan purchase agreement ya di Odoo sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya cukupkan saja sampai di sini. Mungkin next video saya akan membahas salah satu tipe purchase order yang tipenya adalah template ya. Di sini ada pilihan purchase template. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.